Baik, halo semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, kami akan membahas proyek analisis data penjualan mobil menggunakan Apache Spark dan HDVS. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Imade Dodi Jolina Putra dengan NIM 240 10 119. Baik, perkenalkan nama saya Komang Yumak Padra dengan NIM 24010110012. Oke, perkenalkan nama saya Ikade Gadea Saputrawan dengan NIM 2401010003. Baik, perkenalkan nama saya Idewo Ageng Suara Pakisan dengan NIM 24111121. Baik, perkenalkan nama saya Ikade Panji Pramanita dengan NIM 240 10 100 127. Baik, kita akan lanjut di bagian latar belakang terlebih dahulu. Baik, pada bagian latar belakang ini menjelaskan di mana di era digital saat ini jumlah data terus meningkat dengan sangat cepat termasuk di industri otomotif. Data penjualan mobil yang dihasilkan setiap tahun memiliki volume yang besar dan akan menjadi kurang optimal jika diolah menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan teknologi big data yang mampu melakukan penyimpanan serta dapat memproses data secara cepat dan efisien. Pada proyek kali ini, kami menggunakan Apache Spark sebagai mesin pemrosesnya dan HDVS sebagai media penyimpanan data yang terdistribusi. Baik, selanjutnya ada bagian tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh teman saya Yuma. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tinjauan pustaka yang dimana Apache Spark ini merupakan salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengolahan big data karena kemampuannya dalam melakukan pemrosesan data secara distribusi dan in-memory. Nah, studi internasional yang membahas arsitektur dan mekanisme kerja Spark dalam mengelola data besar secara efisien. Salah satu artikel menjelaskan bahwa Spark ini memanfaatkan struktur Resilient Distributed Dataset atau RDD dan Directed Acyclic Graph atau DIG untuk mengoptimalkan proses komputasi big data. Setelah itu, Hadoop Distributed File System atau ADFS merupakan sistem penyimpanan data terdistribusi yang dirancang untuk menangani data berukuran besar dengan tingkat keandalan yang tinggi. ADFS ini menyimpan data dalam beberapa node yang sehingga tetap dapat diakses meskipun terjadinya kegagalan pada bagian sistem. Nah, beberapa penelitian ini membandingkan kinerja Apache Spark dengan Hadoop. Contohnya dengan Hadoop MapReduce dan menunjukkan bahwa Spark ini memiliki performa yang lebih baik. Nah, selain itu, Apache Spark juga digunakan dalam berbagai skenario analisis data lainnya, seperti stream processing. Nah, lanjut scroll di bawah. Nah, penelitian lain juga mengkaji kinerja Apache Spark pada infrastruktur paralel dan menunjukkan bahwa Spark ini memiliki efisiensi yang baik dan menjalankan operasi agregasi dan filtering pada dataset besar. Nah, studi tersebut menegaskan bahwa Apache Spark ini cocok digunakan untuk analisis big data yang membutuhkan performa yang tinggi. Lanjut, di bagian metode ini, proyek ini menggunakan pendekatan analisis big data dengan memanfaatkan HDVS dan Apache Spark atau PySpark untuk penggunaan data penjualan mobil. Nah, dataset ini digunakan mencakup informasi car model, quantity, unit price, sales date, dan region. Nah, terus analisis dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi, yang dimana tahap awalnya adalah data ingestion, yaitu memuat dataset dari HDVS ke dalam Spark data frame. Nah, itu dilakukannya data filtering untuk memastikan hanya data penjual yang valid yang dianalisis, misalnya kuantiti lebih dari 0, unit price sesuai batas minimal, dan tahun penjualan 2020 sampai ke tahun 2025. Tahap berikutnya adalah data transformation, termasuk pembuatan kolom total revenue dan konversi format tanggal menjadi kolom untuk analisis trend. Nah, metode ini fokus pada analisis deskripsi data
dan tanpa menggunakan machine learning atau NLP dengan tujuan utama memahami tren penjualan mobile periode 2020 sampai 2025. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dewa. Baik, jadi sekarang kita saya akan menjelaskan tentang perjalanan data kita. Jadi mulai dari lingkungan kerja hingga menjadi grafik visual. Nah, jadi kami membagi proses ini menjadi 9 langkah. Jadi yang pertama itu kita menyiapkan environment. Jadi kita membuat Python Visual Environment terlebih dahulu. Jadi tujuannya itu agar instalasi ini terisolasi dan tidak bentrok dengan proyek lain di komputer kita. Nah, selanjutnya baru kita menginstal PSpark versi 3.5.1. Jadi ini adalah tools utama yang bakal ngubungin bahasa Python dengan Spark dengan yang cepat. Nah, selanjutnya itu kita akan menyiapkan HDFS. Jadi kita bakal menyiapkan penyimpanan. Jadi karena ini big data, jadi kita nggak bisa naruh di folder biasa, tapi kita harus naruhnya di HDFS, Hadoop Distributed File System. Nah, jadi yang pertama tuh kita bakal nyalain perintah start dfs cmd. Selanjutnya kita bakal ngebuat direktori khusus bernama UAS di sini contohnya. Terus lalu mendataset car sales 2018 sampai 2025 CSP. Nah, jadi kita upload masuk ke dalam sistem HDFS. Jadi data kita sekarang udah tersimpan dengan aman di HDFS. Nah, selanjutnya kita itu membuka Jupyter Notebook. Jadi di sini tuh kita bakal masuk ke codingan. Jadi kita mulai dengan fungsi start session builder. Jadi anggap aja ini itu tombol startnya. Jadi di sini kita mau menggunakan nama proyek UAS Spark. Jadi begitu kode ini dijalankan, Spark akan mulai menerima perintah analisis. Nah, selanjutnya itu ada membaca dataset dari HDFS. Nah, jadi di sini kita memuat file CSV-nya ke Spark data frame. Nah, kita manggil data dari gudang yang HDFS tadi untuk dimuat ke dalam memori Spark ini. Jadi kita arahkan Spark ke alamat HDFS localhost 9000 nih. Terus kita aktifkan fitur pintarnya, yaitu infer schema sama dengan true. Jadi artinya nanti data yang masuk otomatis bakal mendeteksi jadi apakah itu angka atau huruf. Jadi kita nggak perlu ngitung nggak perlu nyeting secara manual satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada eksplorasi data. Jadi di sini kita bakal nampilin skema data frame. Jadi dengan kode print skema. Jadi di sini terlihat seperti kolom quantity, price yang masih dianggap teks atau string. Jadi nanti kita bakal perbaiki menampilkan jumlah total. Jadi dengan menggunakan kode dfcount, jadi kita dilihatkan hasilnya ada 300.000 baris data. Jadi ini memastikan kita tuh tahu seberapa besar beban kerja yang akan diproses nantinya. Nah, di tahap ke-6, jadi kita bakal masuk ke
proses pembersihan dan transformasi data. Nah, jadi di sini kita kita buang data kosong dulu agar hitungannya akurat. Nah, jadi yang kedua kita melakukan typecasting. Jadi kita paksa mengubah kolom quantity dan unit price menjadi angka atau integer agar bisa dijumlahkan. Dan kami juga memperbaiki kolom region yang kosong dengan mengisi nilai data mayoritas. Nah, selanjutnya ada filtering data. Jadi di sini kita hanya mau data yang valid. Nah, jadi kita buat kolom baru yaitu year yang diambil dari tanggal penjualan. Jadi yang di nomor 7, jadi ada filtering data. Jadi kita di sini bakal memilih data yang memang kriterianya memiliki quantity lebih dari 0. Jadi sesuai batas tahun 2020 sampai 2025. Nah, jadi ini menjamin analisis kita nggak terganggu oleh data lama atau transaksi error. Oke, di nomor 8 kita bakal menganalisis dan agregasi data kita. Jadi di langkah ke-8 ini kita bakal mulai menggunakan Spark. Jadi yang pertama tuh kita minta Spark mengelompokkan data berdasarkan model mobil. Jadi top 3 model mobil berdasarkan penjualan tahunan. Jadi lalu kita hitung total penjualannya. Dari sini kita bisa langsung merangkum ratusan ribu data menjadi tabel ringkas dalam waktu yang singkat. Terus yang ke-9 ada visualisasi. Nah, jadi di sini data yang tadi berbentuk angka sudah bisa menjadi sebuah grafik yang lebih mudah kita melihat atau membandingkan penjualan mobil dari tahun ke tahun. Jadi dengan visual ini kita jadi lebih mudah melihat tren yang naik, turun bisnis dibandingkan hanya melihat angka saja di tabel. Nah, jadi itu aja 9 langkah teknis yang kita lakukan dari setup environment, penyimpanan HDFS, pengolahan Spark hingga sampai insight visual. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh Galih. Oke, selanjutnya di bagian hasil akhir, kami berhasil mengolah dan menganalisis data penjualan mobil menggunakan Apache Spark dengan PySpark dan HDFS sebagai media penyimpanan. Nah, dataset yang kami gunakan adalah data penjualan mobil dari tahun periode 2020 hingga 2025 dan seluruh data disimpan di HDFS lalu diproses secara terdistribusi menggunakan Spark Data Frame. Nah, sebelum analisisnya, data terlebih dahulu melakukan proses pembersihan dan transformasi. Kami menghapus data dengan nilai kosong pada kolom penting itu seperti sales date-nya, quantity, unit price, dan region. Selain itu, tipe data numerik dan tanggal dikonversi agar progres agregasi berjalan akurat. Selanjutnya, setelah itu data itu difilter, jadi hanya transaksi yang benar-benar masuk akal yang bakal dianalisis. Misalnya tuh kayak quantity lebih dari 0 dan tahun penjualan sesuai dengan periode yang ditentukan. Setelah data siap, kami melakukan analisis agregasi untuk melihat yang pertama pastinya total penjualan mobil yang top tiap modelnya. Terus yang kedua, 3 model mobil dengan penjualan tertinggi. Dan yang terakhir pastinya tren penjualan per tahun untuk masing-masing model. Nah, dari hasil analisis tersebut, terlihat bahwa ada 3 model mobil yang secara konsisten memiliki penjualan tertinggi. Meskipun jumlah penjualannya mengalami naik turun setiap tahun, hasil ini kemudian kami visualisasikan
menggunakan grafik sehingga tren penjualan tiap model dari tahun ke tahun bisa langsung terlihat dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kita bagian dari kesimpulannya. Bisa di-scroll, oke. Nah, dari keseluruhan proyek ini, bisa disimpulkan bahwa Apache Spark dan HDFS sangat efektif untuk mengolah data penjualan mobil dalam jumlah yang besar. Dengan Spark, proses pengolahan data bisa dilakukan dengan cepat dan efisien, terutama karena menggunakan konsep pemrosesan terdistribusi dan in-memory. Jadi sementara HDFS berperan sebagai penyimpanan datanya yang stabil dan bisa menangani volume data yang besar. Analisis yang kami lakukan berhasil menunjukkan pola tren penjualan per model mobil dari tahun ke tahun, serta membantu mengidentifikasi model mobil dengan penjualan tertinggi selama periode 2020 hingga 2025 dari hasil akhirnya. Nah, jadi secara keseluruhan, hasil dari proyek ini bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis, misalnya untuk menentukan strategi penjualan, pengelolaan stok, atau perencanaan produksi di industri otomotif. Oke, mungkin sekian dari proyek kami. Oke, demikian penjelasan mengenai analisis data penjualan mobil menggunakan Apache Spark dan HDFS. Semoga materi yang kita sampaikan bisa menambah pemahaman serta wawasan kita semua. Maka saya akan tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.